pengen bikin usaha, apapun usaha kalian, jangan cari duit dulu, tapi tunjukkan kualitasnya dulu. Dan uang bakal datang dengan sendirinya. Nah, sampai akhirnya kita dapat kerjasama dengan Korea Selatan, kita pameran di Belanda, terus kita menjadi juara 1 terbaik batik warna alam tingkat nasional. Keren itu, Terus Pak. kita mendapatkan penghargaan Nayaka Pariwisata dari kementerian. Ya ini semua pasti sudah diatur oleh Allah ya. Tapi minimal di situ saya bisa merasakan, bisa menikmati. Wah, ternyata banyak pelajaran-pelajaran sampai mencapai titik-titik itu ya. Nah, kita coba bahas ini Pak. Sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya K-pop nih Pak ya. Ngetren anak muda sekarang ini pada suka K-pop, suka K-pop. Kalangan manapun suka K-pop ya. Sekarang menurut Bapak gimana sih kalau anak muda itu dalam soal style itu lebih ke arah sana nih? Padahal tapi kita punya batik nih Pak yang namanya cukup kuat di Indo. Betul. Dan menurut Bapak itu agak berbahaya nggak sih? Atau gimana menurut tanggapan Bapak itu? Bagi saya sendiri sangat tidak berbahaya. Sangat tidak? Sangat tidak berbahaya. Kenapa seperti itu Pak? Bukannya kalau gitu batik nanti terancam Pak? Sangat tidak terancam. Sangat tidak? Sangat tidak terancam. Tinggal bagaimana kita bisa berkolaborasi. Berkolaborasi itu ya? Iya kan? Oh iya, benar Pak. Kalau orang bilang, wah kita terancam ini, fashion style kita nanti akan rusak dengan K-pop dan sebagainya. Ya berarti akal kalian mati. Iya kan? Allah memberikan kelengkapan akal untuk berpikir. Bagaimana tren baru ini bisa kombinasi, bisa combine, bisa kolaborasi. Oke. Makanya saya bilang, batik itu tidak boleh berhenti di satu titik. Batik itu tidak boleh berhenti hanya, sorry, ini kita flashback dulu. Kita ngomong batik, tapi tidak banyak orang yang kenal batik. Betul. Ada orang pakai baju bermotif parang, bermotif kawung, mereka menganggapnya batik. Bukan. Batik itu proses pembuatannya. Oke. Kawung, parang dan sebagainya itu motifnya. Oh, berarti itu dua Kalau hal orang yang masih beda, bicara ya? tentang motif, berarti belum paham batik. Oh, oke. Ya kan? Oke. Siap, saya nangkep. Artinya apa? Batik ini tidak boleh berhenti pada titik motif. Batik ini harus pada pemahaman asli batik ini apa. Makanya batik itu tidak berhenti satu titik. Sama dengan kehidupan. Betul. Makanya kenapa ada satu tagline yang saya sampaikan, selalu sampaikan. Itu gara-gara saya ditanya sama ada satu mahasiswa dan wartawan tanya, Mas Ferry nggak takut bangkrut nih usaha batik? Iya Pak, pasti dong. Kan nggak ada pekerjaan yang lain. Saya bilang, batik ini bukan pekerjaan buat saya. Batik ini bukan usaha buat saya. Tapi batik ini hidup saya. Artinya apa? Harus berjalan. Bagaimana kita merawat hidup ini harus berjalan. Batik ini juga gitu, harus tetap berjalan. Gak boleh berhenti satu titik. Makanya harus bisa berkolaborasi dengan apapun produknya. Dengan apapun zamannya, dengan style apapun batik bisa berkolaborasi. Berarti kata kuncinya kolaborasi, teman-teman. Iya. Harus bisa berkolaborasi, Pak ya. Gitu. Soalnya gini, Pak, masih ada sebagian anak muda itu yang menganggap tuh batik cuma pakaian formal. Iya. Buat kondangan doang. Betul. Kayak bapak-bapak. Nah kan kayak sulit, Pak ya. Sebenarnya kan bisa dikolaborasikan dengan kayak K-pop itu tadi, terus kita bisa buka fashion show dan lain sebagainya. Terus kalau semisal nanti sebagian besar anak muda berpikiran seperti itu, Bapak tetap pede batik tetap ada? Tetap ada. Iya. Jadi kan gini, kembali lagi ya. Kita tidak bisa memaksakan orang mengatakan harus pakai batik. Oke, betul. Makanya saya bilang batik ini bukan hal yang utama, tapi menjadi penting adanya. Karena apa? Kalau kita bicara batik nggak cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak selesai. Karena panjang urusannya. Tapi kalau kita bicara style, minimal lah kita bicara style ya. Style untuk lifestyle, untuk pakaian, untuk fashion. Itu ya kita harus bisa kolaborasi, kita harus bisa menciptakan produk baru. Oke. Kan gitu. Artinya dari stylenya anak muda sekarang, dari sisi mana kita bisa masuk? Oke. Iya kan? Batik ini bisa dikombinasi dengan bahan apapun. Mau dipakai model baju apapun bisa. Tidak harus utuh batik kelihatan kayak yang terlalu formal. Enggak. Betul. Juga. Berarti nggak ada batasan, Pak ya? Nggak ada batasan. Kita mau bikin jaket
pakai batik, batik dikombinasi dengan kulit jadi jaket kulit, keren. Kenapa enggak? Ini kan sebenarnya pasar baru ya. Yang seharusnya ditangkap oleh teman-teman muda yang mulai berpikir bagaimana membuat sebuah usaha ekonomi kreatif. Ini harusnya ditangkap. Bukan malah ditakuti. Kalau teman-teman masih takut, wah nanti ini kayaknya kita habislah, kita terancam. Ya kalau kalian bilang terancam, yang mengancam siapa? Ya kan? Betul, masuk akal juga ya. Yang mengancam siapa? Yang menjadikan terancam itu kan diri kalian sendiri. Yang membatasi kemampuan itu diri kalian sendiri. Iya kan? Karena tidak mau melanjutkan itu. Nah, kan gitu. Tidak mau mencari dan mengembangkan. Makanya ini tantangan buat anak-anak muda, ada teman-teman muda, termasuk teman-teman mahasiswa yang sebenarnya pola pikirnya saya rasa pasti lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Nah, saya pernah ngomong sama teman-teman, kenapa sih kalian tidak berusaha untuk membuat sebuah campaign batik? Kalau kita bicara tentang budaya, kita bilang batik adalah warisan budaya Indonesia. Warisan tapi nggak dilanjutin. Aku kadang masih ketika ada anak muda bilang kayak gitu, kadang nonsen kalian ngomong kayak gitu. Nyatanya kalian nggak punya baju batik. Betul kalau itu betul ya kan? Bapak. Yang punya kan kalian print. Iya. Ya kan? Betul. Terus kalian ngomong, itu pernah itu ada cerita. Ada satu anak mahasiswa dia ngomong, Pak Ferry nggak takut ini gimana batik diambil Malaysia? Kenapa? Lu kan nanti kita kehilangan. Apanya yang hilang? Dia mencoba untuk memprovokasi. Saya bilang, sekarang gini aja deh. Kamu bilang takut hilang batik nanti diambil Malaysia. Kamu punya baju batik berapa di rumah? Nggak punya, Pak. Kalian nggak punya baju batik aja mau ngomong aneh-aneh. Hei, Anda mahasiswanya Pak Ferry. Artinya apa? Ke diri kita dulu. Ya. Kalau kita sudah pakai, orang lain akan melihat dan akan mengikuti. Seperti halnya ketika Nabi mengajarkan tentang Islam, Nabi nggak pernah koar-koar. Betul, Bapak. Iya. Nabi melakukan, sehingga orang lain tertarik. Just do it, Pak. Selesai masalah kan? Nah, itu menjadi pembelajaran sangat gampang sekali yang kita ambil. Kenapa kita tidak melakukan itu? Kalau pengen orang lain tertarik, negara lain tertarik, ya kita harus berani mengakui dulu dong. Oke. Ya kan? Kuatin power kita dulu. Seperti halnya kapan hari aku bilang ngomong sama ada satu anak muda, dia bilang dia seorang desainer, tapi dia nggak mau kelihatan muncul, tapi hanya dia ingin kelihatan produknya, karyanya yang muncul. Saya bilang itu salah. Kenapa kamu harus sembunyi di balik produkmu? Kamu harus muncul namamu. Iya, wajib dong kalau kayak gitu. Iya kan? Iyalah. Harus muncul. Ketika kamu muncul, orang akan tahu figurmu dan jangan pernah takut atau malu untuk memperkenalkan dirimu siapa. Kalau saya ditanya, Mas Ferry siapa? Saya desainer batik, selesai. Saya seniman batik, selesai. Mau diakui ataupun tidak silakan. Silakan. Iya kan? Meskipun KTP-nya ada tulisannya wira swasta. Karena kan nggak ada KTP gitu loh, nggak ada. Maksudnya KTP tulisan seniman nggak ada, wira swasta kan gitu. Tapi kan hakikatnya yang kita lakukan kayak gitu. Oh iya, Pak. Oke. Sama ini, Pak, sekarang kan anak muda nih kayaknya kan sebenarnya sih, Pak ya. Sebenarnya itu ya batik lagi naik juga. Pokoknya pada intinya itu kebudayaan Indonesia lagi naik. Semenjak lagu Lati dari Word Genius naik itu. Nah, itu budaya Indonesia itu naik tuh ya. Mulai dari bule belajar bahasa Indonesia, terus dari orang Korea belajar bahasa Indonesia. Mulai lagi pada naik-naik sekarang nih. Iya. Nah, teman saya ada yang suka ngelukis. Itu orangnya. Semisal dia itu kan juga suka ngiseng kayak bikin motif batik itu. Di alam batik itu dibuka nggak sih, Pak, kayak buat pengen belajar gitu, Pak? Kayak gini, di alam batik itu selain kita produksi, kita juga melakukan kampanye budaya, kampanye seni itu pada masyarakat pendidikan juga masyarakat umum. Jadi siapapun mau belajar, silakan. Kita ada paket-paket pelatihan. Ada hanya sekedar kita mengenal sehari workshop, bisa.
kita pengen pelatihan profesional, nanti ada pilihannya juga, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 1 bulan. Itu bisa datang di Alam Batik, kan gitu. Karena kembali lagi konsentrasinya di Alam Batik bukan hanya produksi, tapi kita juga mengenalkan. Iya. Oke. Kalau orang pengen senang berarti kan harus kenal dulu. Betul, iya Pak. Ya, saya tidak bisa memaksakan orang senang kalau dia tidak kenal. Dia harus kenal dulu. Ketika dia kenal prosesnya, tahu prosesnya, bentuk bagaimana jeripaya membuatnya, akhirnya dia paham. Wah, ternyata pantas harganya sampai 350 juta. Buatnya tuh kayak begini. Kayak gini bikinnya. Sampai 1 tahun baru selesai. Ada yang sampai 1 tahun, Bapak? Ada yang 1 tahun baru selesai, ada yang 2 tahun baru selesai. Menarik ya? Keren kan? Kapan-kapan datang lagi sana. Oke, boleh Pak. Buat teman-teman di rumah nih, kalau pengen belajar batik bisa langsung ke Alam Batik. Kalau pengen kepoin IG-nya, coba langsung ke IG-nya Mas Ferry di @ferry_sugeng_santoso Pak ya? Iya. Bisa langsung kepoin di sana. Nanti editor tolong taruh nih alamat Alam Batik di sini, cari info sendiri ya alamatnya ya. Siap-siap Mas Ferry, siap-siap. Oke, kayaknya pembicaraan cukup asik nih Mas Ferry ya. Oke. Dan kayaknya last question nih Pak Ferry, ketika nanti Pak Ferry sudah, mungkin saya bisa dibilang, Bapak ada niatan buat ini nggak sih, pensiun di batik gitu? Pensiunnya nanti kalau sudah saya mungkin kayaknya kalau sudah dipanggil sama Allah barusan pensiun ya. Waduh, dark ya ujung-ujungnya ya, dark ya ujung-ujungnya. Karena kan sudah bilang, ya batik ini hidup saya, selesai. Oh iya. Harapan batik untuk di kaum Gen Z dan milenial deh, apa deh buat Pak Ferry? Harapannya kenali, cintai, kenakan, dan banggalah. Bangga Pak ya. Bangga. Kalian harus bangga punya batik. Kalian harus bangga. Nasihatnya sederhana. Kalian punya jati diri, jangan lupakan. Selesai. Punya jati diri, jangan lupakan. Oke, jangan pikun. Siap. Pak Ferry, terima kasih nih. Terima kasih. Ini sharingnya sangat berkesan bagi saya. Dan saya juga jujur penasaran sama batik, Mas Ferry ya. Dan buat teman-teman yang kepo, sekali lagi nih, editor tolong kasih nih @ferry_sugeng_santoso biar teman-teman di rumah itu bisa ngepoin IG-nya Pak Ferry. Pak Ferry, terima kasih waktunya ya. Sama-sama. Terima kasih. So, sampai jumpa di Nguping episode selanjutnya. Cul.